Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fitri Sofia. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan elektronika dasar di video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi listrik dan elektronika sebagai basis teknologinya. Contoh, televisi, radio, komputer, printer, dan lain sebagainya. Dari semua uraian di atas, kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan listrik dan elektronika sebagai dasar teknologinya. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik. Listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dapat diartikan sebagai berikut. Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, yang pertama positif, yang kedua negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Listrik arus searah atau DC, direct current, adalah aliran arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya, ini terjadi dalam sebuah konduktor seperti kabel dengan listrik arus searah jika kita memegang hanya kabel positif, tapi tidak memegang kabel negatif. Listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita. Kita tidak terkena setrum. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif. Yang kedua, ada listrik arus bolak-balik. Adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki sehingga kita akan mengalami kejutan listrik atau setrum. Selanjutnya ada tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan listrik atau disebut sebagai voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Komponen-komponen elektronika. Yang pertama ada resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif. Resistor disingkat dengan huruf R. Satuan resistor adalah ohm. Kemampuan resistor untuk menghambat disebut juga resistensi atau hambatan listrik. Berdasarkan penggunaannya, resistor dapat dibagi. Yang pertama, resistor biasa. Ialah sebuah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah, jadi selalu tetap konstan. Resistor ini biasanya dibuat dari nikelin atau karbon. Resistor yang kedua ada resistor berubah atau variabel. Ialah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar, sehingga nilai resistor dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat ada resistor NTC, PTS, dan LDR.
NTC atau negatif temperatur coefficient ialah resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. PTS, positive temperature coefficient, ialah resistor yang nilainya akan bertambah besar bila temperaturnya menjadi dingin. DR atau lag dependent resistor ialah jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap, nilainya tahanannya semakin besar, sedangkan cahayanya terang, nilainya menjadi semakin kecil. LDR, Light Dependent Resistor, ialah jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahayanya gelap, nilai tahanannya semakin besar, sedangkan cahayanya terang, nilainya menjadi semakin kecil. Kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad. Kata kondensator masih dipakai hingga saat ini berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibandingkan komponen lainnya. Kondensator diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Jenis lain dari kondensator, kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya. Kebanyakan berbentuk bulat pipi berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya, seperti tablet atau kancing baju yang sering disebut kapasitor. Dioda adalah sambungan bahan positif-negatif yang berfungsi terutama sebagai penyearah tegangan. Bahan tipe positif menjadi sisi anode, sedangkan bahan tipe negatif menjadi katode. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda pemancar cahaya atau LED adalah dioda yang memancarkan cahaya. Yang kedua ada dioda foto, digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Yang ketiga ada dioda laser, digunakan untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah, cara kerjanya mirip dengan LED. Yang keempat ada dioda Zener, digunakan untuk regulasi tegangan, fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Integrated Circuit atau IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lainnya. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Pada komputer, IC yang dipakai adalah microprocessor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Platinum 4 dengan frekuensi 1,8 triliun getaran per detik, terdapat 16 juta transistor, belum termasuk komponen lainnya. IC mempunyai ukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, handphone, radio, dan komputer. PCB, Printer Circuit Board atau PCB adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Papan sirkuit cetak dapat digolongkan atas beberapa jenis berdasarkan susunan lapisan. Lapisan tanggal, lapisan ganda, multilapis, bentuk, keras, lunak, gabungan keras dan lunak. Nah, setelah menyimak video tadi, kalian sudah paham kan bagaimana cara penerapan elektronika dasar? Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen-komponen elektronika dasar di video setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.